2017 gue mengalami pembulian di tempat kerja. Waktu itu gue kerja di sebuah restoran dan gue dituduh mencuri uang kasir senilai 200.000 sama kapten toko di tempat gue bekerja. Isu ini disebarkan secara tidak bertanggung jawab yang berdampak di mana hampir semua pegawai di situ menganggap gue beneran maling. Bahkan ketika gue lewat aja ya, ada salah satu pegawai yang bilang percuma cantik tapi maling. Saat itu ketika semua pembulian gue diamkan, tiba-tiba gue jadi meragukan diri gue sendiri dan gue bertanya ke diri gue, sebenarnya gue maling gak sih? Dan kapten toko gue itu tertawa di atas penderitaan gue. Tapi gue tidak biarkan hal itu berlangsung lama karena gue melakukan tindakan mirroring treatment, tapi dengan cara yang berbeda. Karena dia kan udah terlanjur punya banyak masa, sedangkan gue itu adalah orang yang dibully. Gue ajak kapten toko gue ketemu di luar, gue labrak, gue bully balik dia. Lu jangan beraninya ramean sama gue. Habis itu dia nangis. Tapi gak lama dari situ gue resign. Cuman apakah itu selesai? Enggak. Karena ya orang-orang jadi nganggep gue beneran malingnya. Plot twistnya 8 bulan setelah gue resign, kapten toko gue ini ketangkep bahasa maling duit kasir. Dan itu sudah berlangsung sejak lama. Nilainya tuh puluhan atau ratusan juta. Pokoknya sampai dimasukin ke polisi, dinangis-nangis minta damai. Mukanya dia tuh dipampang di semua restoran dan perusahaan-perusahaan yang terkait dengan tempat kerja gue dulu tuh sebagai orang yang di blacklist. Gue bersyukur banget saat itu sempet ngelabrak dia. Sangat bersyukur karena ketika gue ngelabrak dia, muncul kepercayaan diri gue. Gue berani ngelawan karena gue emang gak salah. Dan karakter seperti ini gue pertahankan sampai sekarang. Makanya banyak haters gue yang semena-mena ngata-ngatain gue, tiba-tiba gue uber kalau dia akunnya asli. Kayak semalam ada seorang ibu yang tiba-tiba meninggalkan komentar di akun gue dan bilang, ini orang ngaku anak gundik dan bangga jadi anak gundik. Gue merasa difitnah dan gue tidak pernah bangga jadi anak gundik. Gue cuman bangga meski orang tua gue gundik, gue gak jadi gundik. Karena gue kesel dia fitnah gue scroll akunnya dia. Ternyata dia punya postingan yang dimana dia bilang anaknya itu ADHD. Lalu komen dia sebelumnya, gue jawab, ngapain repot ngurusin saya, mendingan ngurusin anaknya aja itu yang ADHD. Intinya dia bilang kalau urusan sama orang tuanya gak usah bawa anaknya. Lah, lu juga kan yang gundik mak gue, anaknya, tapi gue kan kagak gundik. Kenapa lu ngata-ngatain gue? Terus dijawab lagi, anak gak tau apa-apa. Lah emang gue bukan anak? Terus dia jawab lagi, tapi kan lu ngaku kalau lu anak gundik ya. Kan lu ngaku anak lu juga ADHD. Kan sama-sama aja kan sebenarnya. Kenapa gue gak boleh nyautin? Kenapa bolehnya lo dong yang ngata-ngatain gue? Dan pada akhirnya dia kebingungan sendiri karena gue memperlakukan dia seperti dia memperlakukan gue. Dia hapus-hapusin foto anaknya. Dan menurut gue mirroring treatment itu bagus banget diterapkan di zaman sekarang, yang dimana orang-orang tuh serba edan. Dikatain jangan nangis, katain balik, jangan mau gila sendiri. Waktu gue dituduh maling dan gue diem aja, gue terjebak di perasaan gue beneran maling loh. Dan setelah gue menceritakan betapa bahaya pembulian, banyak loh orang-orang yang DM gue kalau mereka itu harus menderita, insecure, kehilangan dirinya sendiri karena dibully. Gue tidak akan bilang stop bully, enggak, karena susah banget untuk nyuruh orang-orang yang doyan bully untuk berhenti membuli. Jadi mendingan lu yang dibully, lo balik ngebully orang yang ngebully lo. Gak semua hal bisa diselesaikan baik-baik. Kalau bisa diselesaikan ribut-ribut, kenapa nggak ribut daripada lo gila sendiri?